Ya pemirsa, di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk pengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku. Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga beras di Pasar Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan harga BBM. Akibatnya pedagang berkurang pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah ke bawah. Pengunjung warteg makin sepi, pembelian pun banyak beralih cari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik. Beras, apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi. Konsumen tuh menanyakan paket 10 ribu atau enggak ya dia milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini. Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejak beberapa hari ke belakang, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dan disertai dengan hujan abu vulkanik. Di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Kolom abu teramati dengan ketinggian 1 km, condong ke arah barat dan barat laut. Saat ini Gunung Lewatobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi Laki-Laki serta pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun di dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Seorang pria lanjut usia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Penculikan gagal lantaran korban berusia 70 tahun tersebut melawan sehingga pelaku panik dan melarikan diri. Kamera pengawas merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap lansia berusia 70 tahun di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu unit mobil terlihat membuntuti korban yang tengah olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tak lama seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Namun korban melakukan perlawanan hingga keduanya terjatuh. Karena korban terus berontak dan berteriak, pelaku diduga panik dan kabur. Ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP. Motifnya masih kita dalami. Hingga kini motif percobaan penculikan masih didalami. Polsek Metro Penjaringan meminta warga yang mengetahui ciri-ciri mobil atau pelaku segera melapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Kedua pelaku sempat dilarang warga malah menantang seorang polisi untuk duel. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria mencuri kabel power lampu peringatan jalur tol. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, saat Intel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah berdatangan, ya masyarakat juga mendukung
dan juga menyamakan kamu dan ditegur pemahaman tugas itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.